Maaf Mbak, kurang jelas anunya Mbak. Pak Mario. Naik yang satu yang kiri, Ya, yang Pak. tinggi. Nah, itu, Ini, yang itu. ini. Baik, Pak Mario, sudah mendengar Itu, suara Iya, saya? iya, iya. Ya. ya Iya, itu. iya. Iya. Pak, untuk tahap satu PSBB tahap satu, kemudian PSBB tahap kedua ini ada agak sedikit berbeda gitu ya. Di mana untuk tahap PSBB tahap kedua dari Kementerian Perhubungan di Jakarta ini memberikan ataupun seperti adanya relaksasi dengan membuka moda transportasi begitu Pak. Untuk pengaplikasiannya, untuk pembelakuannya di daerah sampai saat ini seperti apa itu Pak? Dan juga tantangannya itu seperti apa Pak Mario? Ya. Jadi menyangkut masalah mudik memang sudah ada surat edaran dari Dirjen Perhubungan Darat dan penanganannya ini langsung ditangani oleh Dinas Provinsi dan Balai Perhubungan. Karena ini kan menyangkut masalah angkutan antar daerah, antar kabupaten dan kota misalnya, atau kabupaten dengan kabupaten, atau provinsi dengan provinsi. Jadi penanganannya itu ada berada di Dinas Perhubungan Provinsi dan Balai Perhubungan. Jadi memang sudah ada surat edaran ini untuk memberikan kompensasi oleh orang-orang yang mau mudik misalnya atau mau pulang kampung. Tapi memenuhi syarat-syarat ketentuan yang memang saya lihat di situ ada beberapa syarat-syarat ketentuan. Yang paling utama adalah dia mempunyai surat keterangan bebas atau negatif setelah dia melakukan tes rapid atau tes yang apa menyangkut masalah COVID ini. Kalau dia dinyatakan negatif, nah inilah yang merupakan surat keterangan yang dilampirkan untuk diperlihatkan nanti bahwa mereka bisa untuk melakukan mudik. Ya. Saya kira itu Mbak. Uh, itu untuk surat keterangan yang memang harus disertakan begitu Pak pada saat ingin Ya. melakukan mudik. Dalam artian untuk Ya. mudik tetap dilarang, tapi himbauannya itu sebaiknya jangan begitu ya Pak ya? Atau seperti apa itu Pak, Pak Mario? Ya, ya sebaiknya jangan. Sebaiknya Artinya jangan. sebaiknya dihimbau untuk ya karena ditakutkan itu tadi penyebaran COVID ini bisa sampai ke daerah. Misalnya orang dari Kota Makassar, apalagi daerah-daerah yang termasuk zona merah, ya diharapkan atau dihimbau kepada warga untuk bersabar. Ya kalau memang ini tidak usahlah dulu, kan mungkin untuk tahun ini saja. Mudah-mudahan berikutnya atau setelah penanganan ini sudah berakhir, ya silakanlah kalau mau kembali ke kampungnya masing-masing. Pak, kesannya ya untuk PSBB tahap kedua ini sepertinya pemerintah memang wacana untuk merelaksasi begitu untuk PSBB untuk tahap kedua begitu. Tapi menurut Pak Mario sendiri apakah ini sudah cukup ideal atau seperti apa Pak? Untuk saat ini dilakukan relaksasi PSBB begitu Pak, pelonggaran PSBB. Ya, saya kira ada strategi lain barangkali yang dilakukan oleh pemerintah. Di sisi lain memberikan sebuah kelonggaran dalam hal ekonomi, karena memang ya ekonomi sekarang ini memang sedikit bukan sedikit lagi sudah banyak terpengaruh dengan adanya pandemi COVID ini. Jadi mungkin ada strategi baru dari pemerintah yang dilakukan sekarang ini, bagaimana klaster-klaster yang ada di tengah-tengah masyarakat ini langsung dilakukan pengetesan rapid test. Artinya kalau memang ada kerumunan apa segala macam, misalnya di pasar, ini pemerintah kota sudah melakukan ini. Kemarin sudah berjalan di pasar-pasar, Mbak. Begitu pula mungkin di tempat-tempat swalayan nantinya. Begitu pula kendaraan-kendaraan ojol, ini dilakukan juga rapid test. Jadi yang komunitas-komunitas yang dianggap bisa disebut banyak komunitasnya, ini dilakukan pemeriksaan atau pengetesan rapid test. Ini barangkali strategi sehingga ya itu tadi ada kelonggaran-kelonggaran untuk bagaimana ekonomi juga bisa tumbuh. Di sisi lain kita antisipasi mungkin pemerintah memberikan satu treatment, yaitu dengan melakukan pemeriksaan atau pengecekan terhadap masyarakat yang ada ya di klaster-klaster itu. Saya kira itu Mbak. Pak Mario, kalau kita melakukan tes begitu kan itu masa untuk tes masa inkubasi COVID-19 ini kan selama 14 hari begitu Pak. Apakah ini cukup efektif begitu Pak untuk melakukan perjalanan? Iya, saya kira kalau misalnya ada ditemukan ada reaktif atau positif,
dalam pemeriksaan itu kan dilakukan isolasi atau isolasi mandiri selama 14 hari. Ya memang secara kesehatan itu yang menjadi protokol kesehatan, bahwa kalau terjadi seperti itu harus dilakukan isolasi selama 14 hari. Dan pemerintah provinsi kan sudah menyiapkan beberapa lokasi-lokasi atau tempat-tempat untuk dilakukan isolasi mandiri. Ada beberapa hotel itu Mbak yang disiapkan oleh pemerintah provinsi. Kalau memang ada yang terindikasi atau ada yang hasil rapidnya itu positif, ini yang dilakukan karantina selama mungkin 14 hari sambil melihat bagaimana kondisi yang bersangkutan nantinya. Oke, baik. Saya ke Pak Arifudin dulu, Pak Mario. Saya ke Pak Arifudin dulu. Ya, silakan. Ya, baik. Pak Arifudin, ini melihat ya, di satu sisi pemerintah juga ingin menegakkan aturan ya untuk apa, dan juga aturan yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat ya selama masa PSBB 1 itu berlangsung. Tapi untuk masa PSBB tahap kedua ini sepertinya pemerintah juga agak dilema begitu ya. Ingin menekan penyebaran COVID-19, di satu sisi juga ingin memulihkan kondisi ekonomi. Nah, ini skala prioritasnya sebenarnya yang mana begitu Pak Arifudin? Ya, terima kasih Mbak. Terima kasih Smart Fan yang telah mengundang saya sebagai narasumber. Ya, saya ingin mengatakan begini, persoalan COVID-19 ini memang kita tidak pernah sangka bahwa akan terjadi seperti ini. Ini adalah cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Kalau kita mau lihat bahwa dampaknya sebenarnya di dunia ini, kita sudah bisa lihat bahwa ternyata ada 4,1 juta yang sudah positif. Kematiannya itu sudah 280.000. Negara-negara yang merasa hebat selama ini, misalnya Amerika, Cina, Eropa, tidak mampu berdaya, apalagi Indonesia. Nah, persoalan kemudian muncul, yang mana sih yang harus diselesaikan? Apakah kesehatan dulu atau ekonomi? Nah, kalau kita mau lihat data yang ada, memang kalau di Indonesia ini sudah banyak juga yang positif. Kemarin ini sudah ada 214.000 yang positif, bahkan sudah ada sampai 1.000, angka 1.000 yang sudah meninggal. Di Sulawesi Selatan ini ada 700, hampir 800. Nah, sekarang kemudian meninggal itu sudah 50-an. Nah, kalau kita mau lihat bandingkan dengan pengangguran ya, atau dampaknya, kalau di dunia ini sudah sangat banyak penganggurannya. Di Amerika saya sampai 20 juta. Di Indonesia itu ada 7,5 juta pengangguran yang diakibatkan oleh COVID-19 ini. Kemudian di Sulawesi Selatan juga seperti itu. Ada PHK 13.000 dari 1.019 perusahaan. Oleh karena itu, yang perlu dievaluasi, saya sih sebenarnya sepakat apa yang dilakukan oleh Pemda Makassar untuk mengevaluasi itu. Karena bagaimanapun juga menurut survei yang dilakukan oleh teman kita yang salah satu universitas di Yogyakarta, bahwa masih ada sekitar 70% itu bisa tinggal di rumah. Tetapi 30% itu masyarakat tidak bisa tinggal di rumah. Dia harus keluar, dia harus cari nafkah, dia harus bekerja. Mereka itu adalah para buruh, para tenaga harian. Kemudian mereka berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan uang dalam setiap hari ya. Nah, ini di situ kan masalahnya sebenarnya. Jadi di satu sisi bahwa kita mau jaga kesehatan, harus kita akui bahwa memang sudah banyak yang meninggal. Tetapi di satu sisi ternyata ekonomi kita itu runtuh. Nah, kalau misalnya ini sampai 4 perusahaan sesuai hasil survei dan pengakuan dari Kadin, bahwa Indonesia itu hanya bisa mampu bertahan hanya 4 bulan. Kalau lebih dari 4 bulan, maka sudah banyak sekali lagi yang di PHK. Ekonomi akan minus. Saat ini kan perekonomian kita sudah minus sampai 3%. Dari 5, berarti tinggal 2%. Nah, kalau misalnya untuk bisa kemudian pulih kembali, kalau Sulawesi Selatan sih masih ada sekitar 4. Tetapi secara nasional itu bermasalah. Jadi gambarannya seperti itu, Mbak. Oke, jadi secara otomatis Pak, memang ya patut dievaluasi juga untuk pelonggaran PSBB ini, begitu Pak Arifudin? Saya melihat memang dua-duanya jalan. Maksud saya begini, masyarakat tetap melakukan aktivitas dengan cara
distancing tadi, Hmm. kemudian social distancing tadi, Mhm. apalagi Makassar ini Mhm. sudah masih dalam kategori merah ya, Mhm. Mhm. PSBB. Tapi kita juga tidak boleh menutup mata bahwa memang banyak juga yang korban, apalagi di Makassar Oke. ini. Mhm. Mhm. Tapi tidak boleh kita kemudian Mhm. makan dengan negara-negara lain Hmm. karena itu dalam hal keuangan, Iya. begitu masalahnya. Oke, karena memang Pak ya, kalau semuanya untuk tenaga kerja kita di Indonesia sendiri, khususnya di Makassar ini, itu banyak yang mengandalkan ataupun pendapatan mereka dari harian begitu ya. Jadi memang ini sangat penting ya untuk ya sebagian orang mungkin berpendapat penting dilakukan adanya pelonggaran ya PSBB untuk tahap kedua ini ya. Baik, kita break dulu untuk sesaat. Kita ke Pak Ismail dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ismail. Pak Ismail, Waalaikumsalam. baik, Ya, tadi saya juga sudah berbincang ya bersama Pak Mario, kemudian bersama Pak Arifudin tadi ya, untuk beberapa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah itu terkesan adanya relaksasi atau pelonggaran PSBB begitu, Pak Ismail. Mungkin Pak Ismail mungkin bisa memberikan sedikit gambaran begitu ya, yang menjadi acuan begitu Pak. Kalau saat ini apakah sudah tepat dilakukan pelonggaran begitu Pak atau relaksasi PSBB di tahap kedua ini Pak? Kalau melihat dari data penyebaran COVID-19 di Kota Makassar, apakah trennya saat ini seperti apa itu Pak Ismail? ya. Jadi kalau kita lihat memang beberapa hari ya, ini kebetulan juga dalam suasana transisi ya, Iya Pak. penggantian pejabat wali kota. Ini mungkin ya saya berasumsi ini memanfaatkan sikon yang ada. Tapi sebenarnya apa yang menjadi rujukan kita sampai hari ini itu masih menggunakan Perwali nomor 22 tahun 2020. Memang ada wacana ya bahwa dari beberapa masukan saran ya untuk melakukan relaksasi atau melakukan pelonggaran beberapa ya pembatasan-pembatasan yang dilakukan selama ini. Namun ini tentu kita tidak boleh begitu saja melaksanakan. Tapi yang penting dan menjadi dasar kita harus dulu melakukan penyesuaian terhadap perwali. Karena disitulah dasar kita, dasar bekerja kita, dasar pelaksanaan PSBB ini untuk dilaksanakan secara konsisten perwali ini ya. Penyesuaian Memang ada terhadap wacana. perwali itu maksudnya seperti apa Pak? Mungkin bisa lebih digambarkan Pak. Ya, Penyesuaian terhadap tadi perwali. kan sudah disampaikan Ya. bahwa di perwali itu ada kurang lebih 11 ya, 11 bidang usaha. Ya. Kalau kita bicara ini aktivitas ekonomi, aktivitas ada 11 bidang usaha ya. Kalau yang lain kan tidak ada masalah seperti meliburkan anak sekolah, ya, membatasi orang masuk kerja, ya. Yang sekarang ini kan banyak masukan saran atau ya katakanlah tuntutan masyarakat. Di mana aktivitas ekonomi kita ini yang tapi perlu diketahui bahwa tujuan daripada PSBB ini adalah pembatasan pergerakan orang. Ya, pembatasan pergerakan orang tentu yang paling penting di sini bagaimana orang tidak berkumpul di kerumunan. Kalau di perwali itu dikatakan maksimal 5 orang, nggak boleh lebih. Ya, itu kalau di tempat-tempat umum yang bagaimana orang bisa membatasi diri, menghindari kerumunan. Nah, kalau ada memang ini dan memang saya perlu sampaikan juga Pak penjabat wali kota yang baru ini Bapak Profesor Dr. Insinyur Yusran itu akan memang sesuai dengan kondisi yang berkembang kita akan lakukan memang penyesuaian ya. Ini baru wacana ya, tapi ini beliau punya target sesegera mungkin ya. Tapi kita juga melihat ini bagaimana kalau kita lihat histori penyebaran COVID-19 ini kan paling banyak itu penularannya lewat orang, bukan persoalan
Jadi begini, kalau katakanlah saya ambil contoh, toko-toko itu kalau dibuka pasti orang kan masuk bergerombol. Apa mau enggak, memang kewajiban seorang pengusaha, pemilik usaha untuk melakukan protokol kesehatan, dan konsekuensinya ya, karena sudah ada 2 perusahaan di Makassar atau tempat usaha, 1 minimarket dan 1 distributor, itu begitu ada karyawannya yang terpapar berdasarkan hasil apakah rapid test atau swab PCR yang memastikan bahwa di situ terjadi penularan atau ada yang terjangkit positif PDP, itu langsung ditutup tempat usahanya. Itu konsekuensi atau risiko. Jadi bukan walaupun memang ya kita lihat saat ini ya orang bilang mau pilih ekonomi atau mau pilih kesehatan ya. Ya selalu kita sampaikan bahwa ekonomi masih bisa kita jalankan setelah kita sehat keluar daripada COVID-19. Tapi kalau nyawa, siapa taruhan itu aktivitas ekonomi akan berhenti kalau orang punya nyawa sudah tidak memiliki. Ya itu pilihan, 2 pilihan yang walaupun demikian ya kalau kita dengar juga pernyataan Pak Presiden, kita harus bahasanya kayak berteman Berteman dengan COVID. COVID ya ada bahasanya Pak Presiden yang kemarin ya, itu juga termasuk Berdamai ya, Pak dengan COVID mungkin ya. berdamai Berdamai dengan COVID Pak. Dan itu ke depannya sekiranya Perwali kita sudah lakukan penyesuaian atau revisi, mungkin penekanan yang dilakukan di dalam Perwali tersebut sekiranya ya, dan ini sudah ada wacana memang akan dilakukan mungkin relaksasi, tapi ya perusahaan itu harus mempersiapkan umpamanya tokonya itu betul-betul harus ya protokol kesehatan COVID-nya harus diawasi betul ya. Dan katakanlah perusahaan tersebut ada karyawan yang terpapar dengan COVID-19 ini, selesai, tokonya tutup 14 hari. Itu sudah aturan mulai dari Permenkes nomor 9 2020, termasuk yang di Perwali kita sendiri. Nah, itu konsekuensi yang harus dilakukan oleh pihak pengelola usaha. Iya. Pak Ismail, kalaupun memang adanya wacana untuk melakukan pelonggaran begitu Pak, itu kan ada hal-hal yang menjadi acuan begitu Pak Ismail. Ya. Yang pertama secara data untuk penyebaran COVID-19. Kalau di Makassar sendiri penyebarannya atau trennya seperti apa Pak? Apakah mengalami perlambatan? Ini bisa juga dijadikan acuan untuk pelonggaran. Ya, sampai data kemarin yang sudah diupdate ya, pertanggal 13 itu kalau kita lihat ya penyebarannya memang sedikit ada perlambatan ya. Kurva daripada penyebaran COVID-19 ini. Itu kita bisa lihat di positif itu ya, dan PDP itu terjadi perlambatan ya. Ini kan indikasi bahwa PSBB ini punya efektivitas dari PSBB ini sudah ada ya. Nah ini coba kalau PSBB ini katakanlah ini masih dilakukan pengetatan atau pembatasan di sana sini ya. Nah kalau pelonggaran ini sudah dibuka ya tentu itu tadi. Tapi mudah-mudahan ke depannya karena tentu setiap pimpinan punya kebijakan, punya strategi bagaimana bisa memutus mata rantai ini. Ya salah satu hal ya, ini informasi, salah satu kegiatan yang kita akan lakukan dalam waktu dekat, selain yang kita sudah lakukan ini 2 hari terakhir ini, melakukan pemeriksaan rapid test ya, test kepada para pedagang di pasar-pasar, di tempat-tempat umum seperti para tukang parkir kita, ya, para ojol ya, ojek online ini, itu kita sudah itu salah satu bentuk bagaimana kita bisa segera mengetahui ini apakah orang-orang yang ada di dalam pergerakan ini, apakah di tempat-tempat perdagangan, di pusat-pusat perbelanjaan atau di ruang-ruang publik itu bisa
Nah, ke depannya itu salah satu juga strategi untuk bisa cepat kita mengidentifikasi, yaitu akan dilakukan kerjasama ya dengan para ketua RW di Makassar. Itu akan kita distribusikan Iya, alat-alat baik. pengukur suhu tubuh, dan ini kalau ada yang melampaui apa yang diatur dalam standar Iya. pemeriksaan itu akan segera diidentifikasi, dicatat dan dilakukan tindakan-tindakan selanjutnya. Baik, Pak Ismail, kita break dulu untuk sesaat, Pak. Ya. Baik, dan seperti saudara, kami masih akan berbincang pagi hari ini PSBB Makassar untuk tahap kedua ini apakah lebih longgar ya? Apakah waktu ataupun sudah tepatkah PSBB tahap kedua ini dilonggarkan seperti saudara? Tanggapan Anda seperti apa? Silakan Anda juga bisa mengirimkan komentar Anda via WhatsApp di 0811 4610 11. Seperti saudara, Anda jangan kemana-mana, kami akan segera kembali.
Said dan juga Bapak Arifuddin Mane. Baik, saya kembali ke Pak Mario. Pak Ya, Mario, baik, Pak, ini untuk pelonggaran PSBB ya, yang dilakukan oleh pemerintah begitu. Eh, itu dilakukan dengan salah satu hal yang dilakukan dengan kembali dibukanya moda transportasi, begitu Pak Mario. Untuk di perbatasan sendiri, pengawasannya seperti apa itu, Pak? Berapa personel yang diturunkan, Pak Mario? ya. Jadi untuk Dinas Perhubungan sendiri, Hmm. seperti tadi, Bu, dari awal saya sudah Mhm. sampaikan bahwa Dinas Perhubungan itu konsentrasinya diperbantukan Mhm. untuk membackup kepolisian itu di daerah perbatasan atau Mhm. posko-posko perbatasan. Mhm. Ada beberapa memang posko perbatasan yang kita tempatkan personil, Mhm. kurang lebih ada 9 posko perbatasan, termasuk juga di dalamnya ada di Mhm. terminal dan termasuk juga di dermaga Kayu Bangkoa. Mhm. Jadi personil yang kami turunkan itu kurang lebih sebenarnya 300 orang. Ini juga ada di zona-zona penindakan Mhm. karena di tengah kota, di dalam kota ini ada 3 zona kita tempatkan juga Mhm. personil kami di situ. Zona penindakan ada di Alauddin, ada di Mhm. Flyover, dan ada di Arif Prate. Mhm. Ya memang secara keseluruhan kita tidak bisa mengcover karena itu tadi personil juga kita agak terbatas. Mhm. Kami menurunkan secara full kurang lebih 300 orang, Mhm. tapi itu dilakukan secara per shift, Mhm. artinya dilakukan pergantian personil. Karena di daerah batas itu yang sangat riskan karena di situ penjagaan 24 jam sebenarnya dan Mhm. ini kita lakukan 2 shift pergantian 12 jam